Biasanya rahasia itu diungkapkan kepada orang-orang yang dipercaya bahwa Allah telah memberitahukan kepada kita rahasia kehendaknya, yaitu untuk mempersatukan umat. Allah menyingkapkan rencananya, yaitu penyelamatan melalui Yesus Kristus. Dan Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Melalui kita, kehadiran Tuhan tampak bagi banyak orang. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sungguh hari yang diberkati Tuhan. Hari ini Kamis 25 Agustus 2022, kita masih boleh diizinkan Tuhan menjalani dan juga akan menikmati hari ini bersama-sama dengan perlindungan Tuhan. Kita akan disapa oleh firman Tuhan. Oleh karenanya marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan menyapa kita dari Efesus 1 ayat 9. Dikatakan demikian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Kesatuan dalam Kristus itulah salah satu pengajaran Paulus yang dapat kita peroleh dari surat Efesus ini. Secara khusus pada nas ini dinyatakan bahwa Allah telah memberitahukan kepada kita rahasia kehendaknya, yaitu untuk mempersatukan umat, dan Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Biasanya rahasia itu diungkapkan kepada orang-orang yang dipercaya dan dianggap dekat. Maka setiap orang yang hidup dalam iman sesungguhnya telah diberitahukan rahasia, yaitu rencana kerelaan yang semula telah ditetapkannya, yaitu tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Dengan demikian, kita memiliki pengetahuan sebagaimana disebut, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sebagaimana dituliskan dalam 1 Korintus 1 ayat 5. Allah menyingkapkan rencananya, yaitu penyelamatan melalui Yesus Kristus. Rasul Paulus menjelaskan bahwa Allah telah memberikan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ini disebutkan kekayaan rohani. Apakah kekayaan rohani itu? Yang pertama, bahwa Allah telah memilih kita menjadi kudus dan tidak bercatat. Yang kemudian karena kita beroleh penebusan, yang kemudian Allah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, dan kemudian kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Maka kesatuan dalam jemaat yang dimaksud berkaitan dengan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Hal itu mewakili segala umat yang berbeda-beda latar belakang namun berada di bumi yang sama. Melalui surat ini dijelaskan bagaimana setiap orang dalam gereja, dalam persekutuan bisa mengasihi satu dengan yang lain melalui karunia yang diberikan oleh Tuhan. Paulus menuliskan tentang nilai-nilai umum dalam menciptakan kesatuan, seperti saling jujur dengan sesama dan kemudian tidak mencuri. Dan gereja yang berada di dunia disebut tubuh Kristus. Itu artinya dunia akan selalu melihat Tuhan melalui persekutuan di gereja, melalui tubuh Kristus itu. Maka jika jemaat hidup bersama dengan kejujuran dan saling melindungi, maka itu artinya melalui kita kehadiran Tuhan tampak bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menyingkapkan rahasia penyelamatan dari Yesus Kristus, sehingga iman kami tidak sia-sia. Iman kami teguh kepada Kristus, bahwa Kristuslah yang menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Dan oleh karenanya Tuhan memberikan kekayaan rohani bagi kami untuk mampu
bersatu atau menjaga kesatuan bersama-sama dengan sesama umat percaya dan juga bersama-sama dengan seluruh ciptaan-Mu. Biarlah kami setiap hari diingatkan bahwa Tuhan adalah juru selamat kami, dan oleh karenanya sesama orang yang percaya kepada Tuhan hidup di dalam kasih, dan dimanapun kami berada mewujudkan cinta kasih itu, dan oleh karenanya semakin banyak orang yang bisa melihat Tuhan melalui kehidupan kami dan perilaku kami setiap hari. Hari ini dalam beraktivitas, Tuhanlah yang menolong kami sehingga semua berjalan dengan baik. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan, dan yang bergumul Tuhan berikan penghiburan. Dan biarlah Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera di dalam hidup kami. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.